Halo guys, oke guys, sebelum kita mulai bercerita ya, saya mulai bercerita tentang perjalanan hidup saya mau minta tolong sedikit guys, ya kan, ya kan nama kita sekarang jadi bapak ya, kalau anak kita happy kan kita happy, ya kan, saya cuma mau minta tolong aja, anak saya kan ada yang umur 10 tahun, ya kan, dia tuh ada YouTube channel, kayak di sekolahan sama temennya, nah dia ini kalah subscribernya sama temennya itu kalah 50 doang. Saya udah bilang, udahlah ya kan kalah menang ya udah, yang penting kamu suka ngepost, kamu enjoy apa yang kamu suka gitu ya. Ya udah gitu. Gak mau katanya. Pokoknya harus menang. Ya namanya juga anak kecil ya kan. Tapi ya itu masih positif lah. Jadi ya saya dukung. Jadi tolong guys ya ini nih. Saya minta tolong aja. Tolong di subscribe aja channel YouTube-nya dia ini. Nih guys. 4 4 2 3 4 5 gitu. Tuh, gambarnya kayak gini. Nah, dia itu cuma ada 258, temannya tuh 300. Jadi tolong guys, bantu-bantu ya. Thank you sebelumnya. Oke guys, saya mulai cerita saya ya. Sekali lagi saya bilang thank you untuk orang yang sudah dukung saya. 99% saya lihat itu dukung dan support saya. Ya cuma ada 1% lah, ya dimanapun juga ya. Apapun yang kita bikin, pasti ada yang nggak seneng. Itu udah hukum dunia lah ya. Gimana baiknya kamu sama siapa aja, ada aja yang nggak seneng, ya kan. Malah yang saya bilang itu apa, ada yang influence ya. Soalnya kalau Instagramnya kalau ada biru-biru itu kan followernya banyak ya. Malah komen saya bohong lah. Kayak saya ada untungnya sekali lagi. Ya saya ada untungnya aja. Saya bikin ini, tujuan saya bukan buat pamer. Saya mau, justru saya malah mau inspirasi kalian bahwa kalau ini rada panjang ya, sorry ya. Soalnya kalau nggak panjang gini, kalian nggak bisa tahu gitu loh. Dari semua episode saya bikin mungkin 10 menit doang, cuma ya pasti banyak yang keputus. Jadi untuk mengencourage kalian, untuk kasih kalian inspirasi bahwa kalau saya bisa, kalian bisa, ya kan? Kamu itu ingat ya, yang kata-kata saya ini, kalian harus berani mencoba, ya. Of course, doa, doa, dan doa itu udah utamanya, ya. Ini saya nggak menceritakan tentang agama ya. Kita agama kita masing-masing ya. Pokoknya selama kita jadi baik, Tuhannya juga sama, ya kan. Soalnya repot kalau orang debat masalah agama sama politik, ujung-ujungnya itu pasti kagak enak. Jadi ini saya nggak ada ngomong masalah politik atau agama, nggak ada. Saya cuma menceritakan apa yang saya alamin. Jadi semua itu ada prosesnya. Prosesnya itu bukannya sebulan 2 bulan bro, sis, pak atau bu, bertahun panjang. Jadi kalian nanti saya ceritain, kayak saya bilang saya detail oke. Saya lahir di Kalimantan Barat, ya kan. Semua bisa dicek and recheck.
Saya lahir di sana, sekolah di Suster namanya, SD Suster. Terus 3 SD, saya udah pindah ke Jakarta dari 3 SD di sekolah Tarakanita. Saya masih ingat guru saya di kelas 5 sama kelas 6 ya, di Tarakanita itu. Pak Victor sama Pak Haryansa. Habis itu saya balik lagi SMP 3 ke Pontianak. SMP 3 di Gembala Baik namanya. Saya masih ingat juga nama gurunya, Pak Kari, guru matematika. Habis dari Gembala Baik ya, balik lagi saya ke Jakarta. Di Gembala Baik saya lupa setahun atau 2 tahun saya. Balik lagi ke Jakarta. Saya nggak tahu itu. Kenapa saya pindah-pindah itu, ya ikut papa saya lah. Ya kan usahanya pindah-pindah. Terus di sekolah Permai. Pindah ke sekolah Permai. Jadi yang katanya harus ada skill lah, harus ada ijazah lah, itu cuma alasan, sorry ya, maaf ya, saya nggak ngejudge kalian ya. Itu ya kita kan masing-masing ada pendirian sendiri ya, ini pikiran-pikiran sendiri ya. Soalnya I made it, kayak gitu loh. Saya bisa, kayak gitu loh. Kalian cari alasan, excuse after excuse. Harus skill lah, harus aja. Kalian boleh tanya ke guru yang saya sebutin itu atau sekolah itu bisa dicek dan recheck. Saya ini, ya sekali lagi kita beda-beda dan saya tidak menganjurkan atau mengiyakan bahwa apa yang saya alamin bisa kayak kalian ngalamin juga, kagak. Kalau saya ini bisa ditanya, saya nggak bangga, tapi saya juga kagak malu. Saya ini mungkin yang paling on di sekolah, di satu sekolah loh, dari ratusan orang loh. Bisa ditanya guru-gurunya yang namanya ini. Mungkin mereka masih ingat saya. Saya aja masih ingat namanya beberapa orang. Saya SMA aja kagak tamat. Nggak ngerti saya pakai topi segi 4, segi 3, apa kagak tahu. Gitu. Cuma saya orangnya nih never give up. Nggak pernah putus asa. Apa yang saya hadapin, saya maju terus. Doa, maju terus, doa, maju terus. Dan juga ingat, apapun keadaan kalian, ya ini kalau menurut saya itu penting sekali ya. Jangan ngutuk diri sendiri. Contoh, semua orang saya 99% kali ya. Saya rasa kalian pernah ngalamin susah, nggak ada duit, banyak masalah. Kecuali kamu lahir ya, apa kamu tuh udah konglomerat, udah konglo, itu beda cerita ya. Itu pun ada masalah-masalah sendiri. Jangan diucapkan. Perkataan itu berkuasa. Pak, Bu, Bro atau Sis. Saya ngalaminnya, saya ceritain nanti satu-satu. Apa itunya? Bapak saya ini pengusaha, saya dilahirkan tuh bukan dari orang susah. Kagak. Cuma ya saya nggak tahu kenapa, saya juga masih kecil ya kan. Usahanya naik, turun, naik, turun, naik, turun kayak roller coaster. Saya waktu saya umur 20-an ya, saya itu orang yang suka balapan. Orang-orang yang balapan dari zaman Ancol sama Ancol lah terutama ya. Terakhir saya disentuh itu mayoritas tuh kenal saya, tahu saya. Kayak gitu. Juara berapa kali tuh udah sering.
Ya, yang salah satunya yang saya udah kayak saudara sama saya, kalian Google juga bisa namanya Imanuddin, udah almarhum, ya kan, rest in peace bro, ya kan, sama dia, istrinya, adeknya, tahu semua, Faruk adeknya, nah, dulu pernah ikut balap sama tim Interbiru juga, top juga, orang top semua, tuh dekat saya sama abangnya, sama si Iman, Raja Sentul dia terakhir julukannya, pada tahu saya lah. Gitu. Jatuh bangun itu udah biasa. Cuma again, never give up. Saya tuh sampai punya motor balap dua untuk saya taruh di dalam kamar saya itu loh. Jadi orang kalau sampai punya dua motor balap, kelas underbone sama sport tune up di kamarnya ya, artinya itu orang kan nggak susah. Nah, saya mulai cerita nih. Pokoknya somehow ekonomi apa saya jatuh terjun payung kayak burung kayak dikelepek kayak gitu loh. Langsung atas kepala gitu loh. Akhirnya saya harus pergi ke Brunei tahun 88 Mei. Kalian tahu nggak saya jadi apa di sana? Saya sempat jadi supir di sana, antar anak ke sekolah, jemput anak ke sekolah. Mungkin lupa saya, setengah tahun lebih kali ya. Akhirnya saya dibantu sama kakak saya cariin kerja di kayak Golden Truly loh kalau di Indonesia. Golden Truly mungkin kayak Matahari kayak gitu ya. Namanya Sunli. Semuanya ada. Kalian Google juga Sunli, Soonlii. Namanya Sunli. Bosnya namanya Lauta. Nah, saya kerja di situ. Mungkin setahun lebih kali saya lupa. Saya berdiri kerja 12 jam loh. Sebulan waktu itu tahun 88, 89 harusnya. Soalnya kan saya 88 ke sana kerja jadi supir mungkin 89 kali. Sebulan saya dapat 500 Brunei dolar. Waktu itu kursinya ini 3.000 kali. Saya nggak pernah nanya Tuhan, Tuhan kok saya jadi begini? Dari yang punya motor balap dua loh. Itu cukup berduit loh. Kalau zaman itu ya. Banyak orang yang motor masih setelah balap dipakai buat di jalanan lagi dipasang-pasangin lagi. Saya enggak. Nah, kerja 12 jam berdiri. Tapi semua itu again ingat ya proses. Dari situ saya lihat uh, tangan kanan bos saya namanya Aso, orang Malaysia. Itu orang kalau ngeliat dia tuh nunduk-nunduk, itu gede loh, itu gedung Sunde itu tuh waktu itu berapa dia baru bangun itu, 4 ya, 4 atau 5 lantai kali ya kan. Dia tuh wakil tangan kanannya bos. Jadi sering kalau barang-barang datang, truk-truk datang tuh ngangkat barang kan. Dia bilang, Lip, ada barang datang bantu-bantu yuk, nggak bantu ya kan, daripada berdiri aja ya kan kayak kambing congek, saya bantu dia. Saya kan dia bukan, saya ini nggak lemah dulunya juga, bukan yang orang ini. Nah si Aso ini, dia itu keker, meskipun tangan kanannya bos itu pekerja keras itu orang. Dia perhatiin saya ternyata. Dia ngomong tiba-tiba, kalau kamu nggak kuat ngangkat yang gede-gede, yang kecil aja nggak apa-apa. Kayak gitu. Mau bayangin loh, tangan kanannya bos ngomong gitu sama saya. Di situ loh mati saya, waduh,
Hebat ini orang, ya kan? Nah, berjalan dengan waktu di sana, kan kadang-kadang kan kamu ada liburan kan, saya makan nasi goreng di Mall Waho namanya, Waho. Saya duduk-duduk kayak di tengah mall kan terbuka, ruangan terbuka. Saya mikir, nah di situ dalam hati lu ngomong, saya bilang Tuhan, sorry, bukannya saya komplain atau apa ya atau ngeluh, cuma saya nggak percaya ya, kok hidup saya cuma gini-gini aja. Makanya saya bilang hati-hati apa yang engkau perkatakan, meskipun dalam hati, apalagi kamu ucapin perkataan berkuasa, meskipun dalam hati. Saya dalam hati loh, di situ mulai titik balik hidup saya. Kok gini aja hidup saya? Kok saya cuma lewatin hidup, nggak bisa nikmatin hidup? Saya nggak percaya Tuhan. Dalam hati saya ngomong. Setelah saya ngomong kayak gitu, tepatnya bulan 10 ya, tante saya yang di Amerika, yang udah duluan ke sini, sama anaknya, sama menantunya, telepon saya. Nggak tahu tiba-tiba dia bisa telepon saya juga nggak tahu. Lip, ada kamu mau nggak kesini? Saya nggak ada nanya kerja apa, gaji berapa. Saya cuma nanya sama dia, gampang nggak nyari nasi? Soalnya saya ini masalah tuh kalau saya nggak makan nasi sehari itu, badan saya tuh kayak aneh gitu, kayak ringan. Oh, gampang sekali kan saya nggak tahu. Saya pikir tuh makannya kayak pasta, yang stick apa sih nggak bisa. Kayak gitu. Perut saya ini perut Vio Indo, yang video saya itu. Saya bilang ini nih, ini sering makanan saya. Hmm. Saya hobi makan Indomie. Saya nggak nganjurin ya, maksudnya bukannya karena saya makan Indomie terus makanya saya ngirit gitu bisa ada duit gitu. Enggak sih, dia bilang gampang. Saya nggak pikir A, nggak pikir B, soalnya saya udah tahu. Ingat kalian, saya sudah tahu kalau saya diam tetap di sana, saya cuma lewatin hidup. Ya kan? Saya langsung, ya tante gimana caranya? Oh, saya ada agent waktu itu, namanya saya tuh, saya Tomo ya kan? Dia kerja di travel agent, dia bisa bantuinnya dengan hal untuk apply visa. Jadi dikasih tahu kan cara-caranya. Oh, kamu harus ada KK, KTP, bla bla bla, mungkin rekening koran. Rekening koran saya cuma nggak banyak, ada aja. Makanya sekali lagi alasan orang yang oh rekening korannya harus MM-an, pasportnya harus becak udah sampai bejibun. Kagak. Tuhan kalau mau bantu kalian, kalian pakai sendal jepit pun ya itu tuh dilancarkan semuanya. Yang penting kuncinya kalian harus mencoba. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Kalian Google lah yang punya Kentucky. Berapa kali dia gagal. Dia umur 50 lebih atau 60 lebih loh baru sukses loh. Nasib orang nggak ada yang tahu. Pak, Bu, Bro, sis. Selama jantung kamu masih pompa, you still have a chance. Kamu masih ada kesempatan. You just never know. Kamu nggak tahu kalau kamu nggak coba. Ya kan? Kamu harus coba.
Teman saya tuh ada yang apply visa tuh mungkin gagal 4, 5 kali atau 7 kali kali saya lupa. Apply terus, cari duit lagi, apply lagi. Sampai mungkin officer-nya tuh belenek kali ngeliat dia ya, akhirnya dikasih juga. Saya apply lah, puji Tuhan, saya langsung dapat. Saya berangkat ke sini akhir tahun 2000. Saya hafal semuanya. Datang, saya nggak ada foto-foto saya dulu. Kasihan muka saya waktu itu. Saya datang ini cuma 2 koper. 2 koper loh. Datang, dijemput sama teman saya. Bukan teman saya nggak ada teman. Maksudnya temennya sepupu saya punya suami lah. David namanya yang jemput saya sama tante saya. Habis jemput, saya nyampe kan. Saya sempat kaget waktu besokannya saya bangun. Soalnya kan kita kalau di TV-TV itu kan tahunya kan Amerika kan wah gedung-gedung wah Hollywood, Miami Beach atau apa gitu ya. Saya nyampe itu di kota imigran di Philadelphia. Kaget saya. Ini kok kayak gini Amerika, ya kan? Kok mobil tuh parkir di luar semua, sempit-sempit, nggak enak. Saya kerja di mana? Di pabrik. Waktu itu saya gaji cuma 5,5 dolar. Dan kurs waktu itu 8 ribuan kalau nggak salah tahun 2000 itu. Saya lupa lah tepatnya berapa, atau 10 ribu atau berapa lah. Anyway, pokoknya saya gaji saya tahu cuma 5,5 dolar. Saya ini anak malam, suka nongkrong malam, ya kan? Namanya anak motor mana ada sih? Anak pagi, nggak ada, anak malam semuanya. Susahnya bangun pagi, terus duduk sempit-sempitan ya, pakai big fan ya. Itu big fan tuh saya tuh kayak kambing. Yang nyetir di sini kan supirnya sebelah kiri, sebelah kanan ada 2 penumpang, yang belakang itu ada lagi garis-garis ini. Jadi total mungkin 17 sama saya mungkin waktu itu dijejelin sampai lupa berapa itu hitungnya 3, 4, 4, 4, mungkin 15 atau 16 lah lupa lah saya. Ya kan nggak penting juga. Cuma poinnya saya tuh duduk di atas kerat, kerat plastik di tengah-tengahnya. Itu kalau misalnya kecelakaan atau yang kayak gitu tuh saya tembus itu lampu apa kaca depan itu soalnya kan mana ada seat belt. Pantat itu sakit pak, bu. Duduk di plastik coba ya kalian duduk 45 menit aja. Akhirnya saya sampai beliin bantal buat duduk di sana. Nah, waktu itu pas dapet yang supirnya tuh baik. Saya ingat semua. Namanya Nikon, udah almarhum juga. Namanya kita kadang capek gini kan, masih ngantuk. Saya tidur. Saya sender di pundaknya dia, orang duduk, empuk kan. Dia nggak pernah gituin saya, nggak pernah. Saya ini kerja di pabrik. Saya ini mana pernah jadi buruh istilahnya. Saya waktu jadi sempat jadi supir ya, saya nggak pernah keluar air mata. Berdiri di Sunli itu nggak pernah saya ngerasa kayak ya sedih doang. Tapi kalian kalau udah ngerasain jadi buruh, apalagi bos kamu orang bule, kamu tuh udah di titik yang paling rendah, udah nggak ada lagi yang istilahnya yang lebih rendah gitu loh. Dari punya motor balap 2 di dalam kamar tidur, ya kan? Punya wearpack, helm. Tahu kalian bisa tanya, ada yang namanya Kerry Utama,
yang dulu di CMS, Ko Apeng, yang udah jadi siapa, juragan di Bandung, Asep. Tahu, saya pernah sama Asep malah waktu perjalanan ke Surabaya sama tim CMS, di belakang kami tidur bertiga. Asep, saya, Iman di belakang. Itu kalau terbalik udah nggak tahu itu. Malah waktu itu si Kerry bawanya kencang bener lagi. Ya, akhirnya dia jadi juragan top, kaya raya dia, sukses brother saya itu. Harusnya dia masih ingat saya ya. Nah, terus ngangkat-ngangkat, sortir barang. Suatu saat kita namanya kerja di pabrik itu kan nggak apa ya, nggak tetap ya. Bukan kayak kalian kerja di perkantoran ya, kerja di perkantoran ya kalau nggak benar gajinya apa kerjanya dipecat. Nah, ada satu momen saya kerja di gantungan kunci. Agent saya namanya Mister Lee, agentnya di gantungan kunci. Supervisornya waktu itu musim dingin. Saya dari cuaca panas datang waktu itu bulan Januari apa November saya datang, saya kerja di gantungan kunci itu Januari. Saya ingat bukannya dendam, kagak dendam, saya orangnya nggak pendendam. Cuma pasti masih ingat. Harusnya dikasih penghangat. Waktu itu saya disuruh kerja di bagian basement, di bagian bawah, nggak ada dikasih penghangat. Soalnya mungkin saya dianggap guru, ya kan? Dianggap orang blow on. Saya ini kerja nih tangannya sampai ketering, ingus tuh sampai keluar. Saya udah double, tutup kepala, jaket udah 4 lapis kali, celana 2 lapis, kaos kaki 2 lapis. Saya bilang, "Sir, Inggris pas-pasan. Ah, boleh nggak saya kerja di atas yang ada penghangatnya? Saya nggak tahan ini." Pertama dia ngomongnya sama saya, "Oh ya, nanti setelah selesai makan siang, nanti saya suruh orang gantiin ke kamu. Kamu ke atas, dia ke bawah." Bener-bener kasih. Ya, teman saya aja masih ada teh kotak juga. Besok ngomongin saya nggak nasionalisme. Jadi setelah makan siang, saya kerja lagi kan. Wah, mulai getar lagi, udah sejam. Kok nggak dipanggil-panggil untuk gantiin. Hampir 2 jam. Wah, makin getar banget. Kalian nggak ngerasa, nggak bisa ngerasain gimana kerja dinginnya tuh kayak freezer. Bukannya kulkas loh. Freezer. Istilahnya air kamu taruh situ aja tuh beku. Saya cari dia. Saya bilang, "Ah, tadi bilang saya bakal digantiin sama orang atas." Dia tiba-tiba ngeliat saya. Waduh, tatapannya, Pak Bu. Dia ngeliat saya kayak gini. Ngeliat. Kalau kamu sampai natap orang kayak gini, ya, cuma sedikit doang kayak gitu. Artinya tuh kamu nganggap dia bukan manusia. Dia bilang, life is hard. You wanna work, work. You wanna go home, go home. Nah, kalian bayangin, saya dari anak pengusaha sampai kerja kayak begitu. Saya langsung bilang sama dia, soalnya saya nggak mau dianggapan, oh kamu orang Asia, kamu orang Indonesia, seenaknya bisa di ini. Langsung saya ngomong, meskipun saya butuh uang, I, I go home. Langsung saya telepon agent saya. Saya bukannya nggak mau kerja, tapi it's not like that. Bukannya begitu caranya. Akhirnya dijemput. Nah, saya dicariin kerja.
sama suaminya sepupu saya. Again bro, ya kan, mungkin saya nggak pernah langsung saya ngucapin thank you. Dia yang banyak ngajarin saya. Kalau kamu mau tinggal di sini, mau berhasil di sini, kamu harus gini 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 gini. Diajarin semua, bro. Ya, thank you. Saya ikutin. Nah, dia kenalin saya. Dia sekarang udah pulang ke Indo. Mungkin orang Indo yang pulang dari sini yang sukses, dia doang kali. Sekarang dia nggak kerja. Penghasilannya dari banyak apartemen-apartemen. Nggak gampang juga dia ininya waktu di sini. Jadi saya dicariin kerja di 7-Eleven. Namanya manajernya orang Indo juga hebat, Franz. Bos saya namanya Tony, orang Korea. Nah, saya kerja di sana. Terus kerja. Nah, again. Oh, sebelum ini ya saya mundur dikit ya, saya rewind dikit. Jadi waktu saya baru nyampe bulan 10 ya, bulan 1. Nah, setelah itu kurang lebih bulan 1 atau bulan 2 lah, saya ada kenal orang Indonesia di sini yang punya green card. Dia kasih saya lihat nih green cardnya kayak gini. Saya pegang green cardnya. Anggaplah ini green cardnya, saya pegang. Saya ngomong dalam hati loh, suatu saat saya juga bakal punya ini. Padahal saya nggak tahu caranya gimana, nggak tahu. Ya. Again, waktu saya datang itu bukannya langsung enak, ada prosesnya. Ada yang masalah pribadi saya nggak perlu saya cerita. Musibah yang terjadi pada saya waktu saya baru datang, tapi is already past, ya kan? Itu yang makin menguatkan saya. Whatever cannot kill you can be make you strong. Apa yang tidak bisa membunuh kamu atau menjatuhkan kamu, malah kamu pasti tambah kuat. Saya ngomong, suatu saat saya juga punya ini. Nah, terus balik lagi. Ingat ya, beberapa kali saya ngomong itu ya. Di 7-Eleven, saya lagi kerja nyapu tempat parkirnya. Di situ saya ngomong lagi, Tuhan, saya suatu saat pengen nyapu toko saya sendiri. Tapi again proses. Dari hari saya ngomong itu 2001 sampai saya punya toko sendiri. Itu tuh 9 tahun loh. Orang bilang aja baru 9 tahun. Ya coba aja ngalamin sendiri. 9 tahun itu kalau kali 365 hari tuh, buset. Itu berapa puluh ribu hari ya. Nah, saya ceritain lagi kenapa kok bisa sampai saya punya toko. Sambil saya kerja, saya ini irit. Misalnya sebulan saya bikin, anggaplah misalnya 1 juta. Saya tuh bisa nyimpen tuh